Selamat pagi, mahasiswa-mahasiswi yang dikasihi Tuhan. Tentu liburannya sangat menyenangkan, bukan? Dan kita kembali akan memasuki tahun ajaran baru, dan kita bersyukur kita bisa berjumpa kembali dalam semester ini. Adapun pembelajaran kita, mata kuliah yang akan kita pelajari bersama, yaitu tentang pembimbing Perjanjian Lama 2, yaitu bicara tentang Kitab Ester. Dan pertemuan kita kali ini, Bapak akan membagikan tentang pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas nanti di dalam sesi demi sesi di dalam setiap pertemuan kita ke depannya, yaitu berbicara tentang Kitab Ester. Jadi kita melihat sepintas ya tentang Kitab Ester ini, di mana Kitab Ester ini dikatakan merupakan salah satu dari 3 bagian utama dalam Alkitab Ibrani, ya. Dan yang kedua, dia memiliki nama kitab yang diambil dari seorang perempuan, yaitu Ester sendiri. Dan kitab ini tidak terdapat, di dalam kitab ini tidak terdapat satu kata pun atau sebutan tentang Tuhan di dalam keseluruhan pasal demi pasal yang ada di dalam kitab Ester. Jadi kira-kira itu sepintas kita lihat tentang kitab Ester ini. Kitab Ester merupakan bagian dari 5 gulungan atau yang disebut dengan 5 Megillot ya, yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan Hamas Megillot ya. Hamas Megillot itu seringkali disebut atau diartikan menjadi bagian dari ketubim atau tulisan. Jadi artinya 5 gulungan itu yaitu adalah Kitab Pengkhotbah, Kitab Kidung Agung, Kitab Ratapan, Kitab Rut, dan terakhir Kitab Ester. Inilah yang disebut dengan 5 gulungan atau 5 Megillot atau Hamas Megillot atau ketubim atau tulisan. Kita akan melihat secara sepintas tentang latar belakang daripada Kitab Ester. Kalau kita berbicara tentang Kitab Ester, kitab ini mengambil latar belakang kerajaan Persia pada zaman Raja Ahasweros, yaitu diperkirakan kira-kira pada abad ke-5 sebelum Masehi. Pada saat itu, di mana orang Yahudi yang telah diasingkan dari tanah Israel hidup di berbagai wilayah yang ada di Kekaisaran Persia, termasuk di wilayah Susan. Kalau kita membaca keseluruhan pasal demi pasal dalam kitab Ester, maka kita akan menemukan 4 tokoh penting di dalam kitab Ester itu. Tokoh yang pertama yaitu Raja Ahasweros, dan tokoh yang kedua adalah Jenderal Haman, dan tokoh yang ketiga adalah Mordekai, dan tokoh yang keempat adalah Ratu Ester. Dan kita akan melihat secara sepintas tentang peran mereka atau kedudukan mereka di dalam kerajaan Persia pada masa itu. Tokoh yang pertama yaitu yang disebut dengan Raja Ahasweros. Dia adalah seorang raja Persia yang sangat ambisius pada masa itu dan keinginannya adalah ingin menaklukkan dunia sehingga dunia itu di bawah kekuasaannya. Sedangkan yang kedua adalah dia memimpin wilayah di dalam 120 kerajaan yang tersebar di berbagai wilayah pada masa itu. Dan ciri yang ketiga daripada Raja Ahasweros ini adalah dia suka bertindak sewenang-wenang. Dan yang keempat, beliau ini suka mengadakan pesta dengan mengundang beberapa kolega atau temannya ke istana dan memanggil para penari-penari untuk menghibur para tamu-tamunya atau para pembesarnya. Nah, sedangkan tokoh yang kedua adalah kepercayaan Raja Ahasweros yang bernama tadi Jenderal Haman. Yang pertama kita lihat bagaimana dia posisinya di dalam kerajaan Ahasweros di Persia itu. Yang pertama dia memiliki kedudukan tinggi di istana Raja Ahasweros. Dan yang kedua, dia diangkat penasehat utama oleh Raja Ahasweros sendiri.
Dan yang ketiga, dia memiliki sifat yang sombong dan gila hormat, mungkin karena posisinya sebagai penasehat atau kepercayaan raja, ya sehingga dia menjadi sombong. Dan yang terakhir, dia punya ambisi, yaitu memusnahkan bangsa Israel karena suatu peristiwa di mana ada Mordekai yang tidak memberikan hormat kepada dia, itu membuat dia merasa tersinggung, marah, lalu dia ingin memusnahkan seluruh orang-orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia pada masa itu. Dan tokoh yang ketiga adalah yaitu Mordekai. Nah, kalau kita lihat Mordekai ini sepintas, yang pertama beliau adalah orang Yahudi yang dibuang ke Persia, dan yang kedua dia adalah seorang sosok pribadi yang taat menjalankan hukum Taurat sekalipun dia sedang di pembuangan. Dan yang ketiga, dia adalah orang yang dilupakan oleh Raja Ahasveros karena suatu peristiwa dia pernah memberikan informasi karena ada kelompok yang ingin membunuh raja, ya, sehingga Raja Ahasveros luput dari pembunuhan secara terencana. Tetapi Mordekai tidak mendapatkan penghargaan dari raja pada masa itu. Dan yang keempat, dia tidak mau memberi hormat kepada Haman. Inilah yang menjadi cikal bakal Haman menjadi marah kepada Mordekai. Lalu dicari latar belakang daripada Mordekai ini siapa. Lalu Haman menemukan bahwa dia orang Yahudi sehingga dia menjadi marah, ya, ingin memusnahkan orang Yahudi karena kemarahannya terhadap Mordekai. Dan yang kelima, dia menjadi kepercayaan Raja Ahasveros menggantikan Haman. Jadi dalam perjalanan karirnya, akhirnya Raja Ahasveros mengangkat Mordekai untuk menggantikan posisi Haman. Dan tokoh yang terakhir dalam kitab Ester yang kita lihat adalah Ratu Ester. Siapakah Ratu Ester ini? Nah, dia dulunya adalah seorang perempuan biasa, anak yatim piatu keturunan Yahudi yang dibawa oleh pamannya Mordekai ke Persia dalam pembuangan. Dan yang kedua, mereka adalah orang buangan. Dan yang ketiga, pada suatu peristiwa, suatu ketika Raja Ahasveros memberikan suatu perlombaan, istilahnya mengadakan suatu perlombaan kecantikan di seluruh wilayah kerajaannya, lalu Ester menjadi juara, ya, menjadi juara, dan itulah menjadi cikal bakal Ester menjadi menjadi istri raja daripada Ahasveros. Dan yang terakhir, dia menjadi penyelamat bagi bangsa Israel di benteng Susan. Dan kita akan masuk kepada survei kita, yaitu tentang pasal-pasal yang ada di dalam kitab Ester, ya, kepada intinya dalam pembelajaran kita ke depannya. Yaitu kita akan melihat survei dalam pasal yang pertama sampai pasal yang kedua. Kalau kita lihat dari dua pasal ini menjelaskan tentang Ratu Wasti adalah orang yang dipecat atau ratu yang dipecat oleh Raja Ahasveros, karena pada waktu Raja Ahasveros menyuruh Wasti memperlihatkan kecantikannya pada suatu pesta malam yang dilakukannya, yang diadakan oleh raja, tapi Ratu Wasti menolak, ya, menolak raja. Jadi hal inilah bagi raja menganggap suatu penghinaan, maka raja memberi keputusan bahwa Ratu Wasti harus dipecat sebagai ratu dan akan diangkat atau dicari penggantinya. Adapun nanti kita pokok pembahasan kita atau pembelajaran kita dari dua pasal ini, pasal 1 dan 2, nanti kita akan lihat tentang kenapa Ratu Wasti itu dipecat oleh Raja Ahasveros. Baru yang kedua, mengapa Ester menjadi permaisuri di negeri Persia. Dan yang ketiga, tentang bagaimana kehidupan Ester di istana raja. Dan dalam pokok materi pembahasan nanti, kita akan melakukan tatap muka, kita akan diskusi kelas, kita akan ceramah, dan kita akan discovery learning, ya.
Dan kita akan menyimak sejenak video latar belakang kenapa Ratu Wasti dipecat oleh Raja Ahasweros dan kenapa Ester diangkat menjadi ratu di negeri Persia menggantikan Ratu Wasti. Selamat menyaksikan. Kitab ini diawali dengan Raja Persia yang mengadakan 2 kali perjamuan yang berlangsung selama total 187 hari. Dan semua itu bertujuan untuk memamerkan kebesaran dan kemegahannya. Pada hari terakhir perjamuan, Raja sangat mabuk dan dia meminta istrinya, Ratu Wasti, untuk tampil dalam pesta itu dan memamerkan kecantikannya. Ratu Wasti menolak dan dengan sangat marah, Raja menurunkan tahta Ratu Wasti dan membuat ketetapan yang konyol bahwa semua laki-laki Persia sekarang harus menjadi tuan di rumah mereka. Lalu Raja mengadakan kontes kecantikan karena dia ingin menemukan ratu yang baru. Ini seperti sebuah opera sabun yang buruk. Tapi disinilah kita diperkenalkan pada sosok Esther dan Mordekai. Esther menyembunyikan identitas Yahudinya dan mengikuti kontes kecantikan tersebut. Dan menang. Dan Raja sangat terobsesi dengan Esther sehingga dia mengangkat Esther menjadi Ratu Persia yang baru. Ya, kira-kira demikian cerita singkatnya kenapa bisa Esther menjadi ratu di negeri Persia sekalipun dia adalah orang Yahudi karena dia memenangkan kontes kecantikan yang dilakukan oleh Raja Ahasweros untuk menggantikan Ratu Wasti yang sudah dipecat oleh raja. Dan pokok pembahasan selanjutnya adalah kita akan masuk kepada pasal yang ketiga, di mana dalam pasal yang ketiga ini nanti kita akan melihat mempelajari bersama dan mendiskusikan tentang bagaimana Haman memiliki kedudukan penting ya di dalam kerajaan Ahasweros dengan kenaikan pangkat dan kedudukan tinggi di atas semua pembesar, maka semua rakyat diperintahkan oleh Haman untuk menyembah dia atau membungkukkan kepalanya kepada dia kalau dia berpapasan di jalan. Nah, Haman sangat memusuhi orang Yahudi. Kenapa? Karena ada orang Yahudi namanya Mordekai tidak mau menundukkan kepala atau menyembah kepada Haman pada waktu dia lewat. Sehingga dia menjadi panas hati, lalu dia mencari latar belakang daripada Mordekai, lalu ditemukanlah, maka dia menghadap raja dan mempengaruhi raja supaya dia mengeluarkan suatu dekret dengan iming-iming akan menambahkan jumlah emas yang akan diberikan kepada raja. Sehingga dengan iming-iming tersebut, maka raja mengeluarkan dekret atau surat keputusan dan diberikan kepada Haman kekuasaan untuk membunuh bangsa Yahudi di seluruh kerajaan Persia yang tersebar pada masa itu. Dan di dalam pasal yang ketiga ini nanti kita akan melihat dan belajar bersama tentang bagaimana penyalahgunaan jabatan. Dan yang kedua tentang jabatan dipakai sebagai alat membunuh sesama manusia. Dan yang ketiga, penindasan terhadap kaum minoritas atau Yahudi. Dan yang keempat, pokok pembelajaran kita nanti atau materi kita adalah tentang keluarnya dekret raja, tentang pemusnahan daripada orang-orang Yahudi. Nah, di dalam materi pembelajaran kita ini nanti bentuk pembelajaran yang akan kita lakukan, kita nanti akan membagi kelompok diskusi atau kelompok kelas, baru nanti kita akan belajar tentang debat atau isu-isu yang ada di dalam pasal ini, lalu kita akan melakukan juga discovery learning. Ya, itulah pasal yang ketiga, pokok-pokok pembahasan materi, dan nanti akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, berikut kita akan menyaksikan cuplikan video singkat tentang bagaimana Mordekai dan bagaimana Haman ya yang sangat benci kepada Mordekai sehingga keluarlah dekret raja tentang pemusnahan orang Yahudi di seluruh kerajaan Persia. Mari kita simak. Sosok Haman yang sebenarnya bukan orang Persia. Dia disebut orang Agag.
Dia merupakan keturunan dari orang Kanaan kuno. Ingat 1 Samuel pasal 15. Raja mengangkat Haman ke posisi paling tinggi dalam kerajaan. Dan raja memerintahkan semua orang untuk sujud kepada Haman. Nah, ketika Mordekai melihat Haman, dia menolak untuk sujud, yang tentunya membuat Haman sangat marah. Dan ketika Haman mengetahui bahwa Mordekai adalah orang Yahudi, Haman berhasil meyakinkan raja untuk memberlakukan ketetapan yang gila ini, yaitu untuk melenyapkan semua orang Yahudi. Dan untuk menentukan hari pembantaian orang Yahudi, Haman melempar dadu. Dadu disebut pur dalam bahasa Ibrani. Kita simpan hal ini untuk nanti. 11 bulan kemudian, pada tanggal 13 bulan Adar, semua orang Yahudi akan dibantai. Kemudian Haman dan raja mengadakan perjamuan minum untuk merayakan keputusan mereka yang mengerikan ini. Nah, kira-kira demikianlah video singkatnya tentang latar belakang bagaimana Haman bisa meyakinkan Raja Ahasweros sehingga keluarlah keputusan raja untuk memusnahkan orang Yahudi yang sudah ditetapkan tanggalnya, yaitu pada tanggal 13 bulan Adar menurut kalender pada masa itu. Nah, di dalam pasal yang keempat, 5, dan 6 dalam kitab Ester, nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana Mordekai sesudah mendengar titah raja, lalu ia bergabung bersama seluruh orang Yahudi di negeri Persia, lalu ia mengadukan hal itu kepada Ester. Ester menyuruh Mordekai beserta orang-orang Yahudi untuk berpuasa baginya, dan ia beserta dayang-dayang pun akan ikut berpuasa agar ia dapat dipanggil untuk menghadap raja. Ternyata pada hari ketiga sesudah mereka melakukan puasa, Ester sudah dipanggil oleh raja, dan raja mengulurkan tongkat emas kerajaannya. Inilah yang menjadi kesempatan bagi Ester untuk mengundang raja ke pesta perjamuan malam yang dilakukan oleh Ratu Ester untuk berbicara tentang bangsanya yang akan mengalami pemusnahan yang dirancang oleh Jenderal Haman. Adapun materi pembelajaran kita di dalam ketiga pasal ini, nanti yang pertama kita akan membahas tentang pentingnya doa dan puasa, baru yang kedua adalah tentang peran penting Ratu Ester untuk mempengaruhi Raja Ahasweros atas keputusan dekret yang pernah dia keluarkan, dan yang ketiga tentang bagaimana Mordekai diberikan penghormatan atau penghargaan oleh Raja Ahasweros, dan yang keempat tindakan Mordekai dan Ester untuk bangsa Yahudi sehingga tidak masuk ke dalam pembantaian massal yang sudah dirancang oleh Jenderal Haman. Adapun metode pembelajaran kita di dalam ketiga pasal ini nanti kita akan ada tatap muka, ada ceramah, lalu kita akan diskusi kelompok, baru discovery learning, dan presentasi kelas. Makanya tugas nanti yang akan Bapak berikan dipersiapkan dengan baik kelompoknya, lalu nanti dipresentasikan di dalam kelas, baru nanti kelompok-kelompok lain bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang topik-topik pembahasan yang dibahas oleh setiap kelompoknya. Itulah yang akan kita nanti bahas di dalam pasal 4, 5, dan 6 dalam kitab Ester ini. Nah, sedangkan di dalam pasal yang ke-7 dan 8 dari kitab Ester, kita akan melihat nanti bagaimana Ester dan Mordekai memiliki peran besar dalam menggagalkan rencana jahat Haman dan menyelamatkan umat Yahudi dari kematian massal. Setelah Haman dijatuhkan, Mordekai mendapatkan pengakuan dan kehormatan dari Raja Ahasweros. Ia juga diangkat menjadi salah satu pejabat tertinggi di kerajaan Persia, dan mereka lalu merayakan perayaan Purim yang mereka peringati sebagai bukti bahwa bagaimana bangsa Yahudi mengalami kemenangan atas ancaman kehancuran, kematian massal yang sudah dirancang oleh Haman, tapi mereka bisa luput berkat keberanian dari Mordekai dan Ester.
Nah, di dalam dua pasal ini, yaitu pasal 7 dan 8, adapun materi pembelajaran kita nanti akan kita bahas, yaitu tentang perjamuan malam Ester terhadap Raja Ahasweros, dan yang kedua tentang pembatalan dekret raja, dan yang ketiga tentang Haman dihukum mati. Jadi untuk membahas materi pembelajaran ini nanti kita akan melakukan tatap muka, kita diskusi kelompok, kita akan melakukan discovery learning ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi dalam kedua pasal ini tentang materi-materi pembelajaran kita ini. Sedangkan di pasal yang terakhir, yaitu pasal yang ke-9 dan pasal yang ke-10, nanti kita akan melihat dan mempelajari bersama bagaimana kesombongan itu membawa kepada kehancuran dan kerendahan hati akan membawa kepada kehormatan. Jadi dalam dua pasal ini kita melihat fakta bahwa bagaimana orang-orang Yahudi sekalipun kelihatannya mereka lemah, tapi mereka ternyata jauh lebih unggul daripada orang-orang yang membenci mereka, yaitu Haman. Yahudi dalam dua pasal ini, bagaimana mereka dapat mempertahankan diri sehingga pembunuhan massal yang akan mereka alami tidak terjadi. Bahkan mereka mampu mempertahankan diri daripada para penyerangnya yang dirancang oleh Jenderal Haman. Jadi meskipun hukum Persia memang tidak dapat lagi dibatalkan oleh karena sudah dimeteraikan dengan cincin raja, tetapi Ester dan Mordekai dapat berhasil ya membujuk raja sehingga Raja Ahasweros mengeluarkan surat baru atau dekret baru bagaimana orang Yahudi itu bisa mempertahankan diri dari segala serangan-serangan yang ditujukan kepada mereka. Nah, di dalam pokok pembahasan kita nanti dalam dua pasal ini, 9 dan 10, yang pertama kita nanti akan mempelajari bagaimana penyelamatan orang Yahudi, dan yang kedua mengapa orang Israel merayakan Hari Raya Purim hingga pada saat ini, dan yang ketiga tentang kedudukan Mordekai di dalam kerajaan Ahasweros. Nah, di dalam pokok pembahasan kita, nanti bentuk pembelajaran yang akan kita lakukan, kita nanti mungkin pakai link Zoom, tapi kita nanti akan ada ceramah, ada juga diskusi kelompok, kita nanti buat Google Meet, dan discovery learning. Itu yang akan nanti kita bahas dalam pertemuan-pertemuan lanjutan dari pasal 9 dan pasal 10. Nah, sedangkan dalam perkuliahan kita penutup nanti, yaitu kita akan melakukan review singkat tentang apa yang sudah kita pelajari dari materi bab 1 dan juga materi bab 2. Jadi kita nanti melakukan review singkat, sesudah kita selesai melakukan review singkat, maka kita nanti akan melakukan ujian akhir semester. Nah, di dalam ujian akhir semester inilah nanti kita akan melihat kembali sejauh mana pemahaman mahasiswa tentang materi-materi yang sudah kita bahas bersama, yaitu mengenai kitab Ester. Ya, mengenai kitab Ester ini, oleh karena itu Bapak harap mahasiswa dalam ujian akhir semester nanti betul-betul mempersiapkan dirinya. Dan nanti kita akan dalam pertemuan terakhir, kita nanti akan memakai Zoom dan Google Meet. Jadi kira-kira itulah yang bisa Bapak paparkan tentang pokok-pokok pembelajaran kita mengenai kitab Ester yang akan kita lakukan nanti dalam sesi pertemuan dalam semester ini. Bapak harap supaya mahasiswa semua mempersiapkan diri sehingga pada setiap sesi demi sesi nanti kita dapat berinteraksi dengan baik. Dan tolong mahasiswa membaca secara keseluruhan
kitab Ester ini, ya. Dibaca dari pasal 1 sampai pasal 10 supaya nanti dalam sesi demi sesi yang kita bahas supaya lebih mudah mahasiswa memahami tentang pokok-pokok pembelajaran yang akan kita bahas bersama-sama. Jadi terima kasih, itu yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Kiranya kita sehat-sehat semua, sehingga kita dapat menuntaskan pembelajaran kita dalam proses belajar di sepanjang semester ini. Shalom.